Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Nando. Selaku dosen praktikum, perkenalkan, saya Hari Satria, 1.19.115, yang akan merekord tentang praktikum pertama, yaitu tentang dasar-dasar Linux. Saya kelas 3, seismik refraksi dengan dosen pengampu Pak Sule dan Bang Nando. Oke, pertama, untuk bisa mengakses mengakses ke Linux ITB, kita harus terlebih dahulu menginstal 3 program atau aplikasi ya. Pertama ada OpenVPN, ada PuTTY, dan Xping. Nah, untuk ketiganya saya sudah menginstalnya sesuai dengan prosedur yang ada di modul ini. Oke, maka mungkin bisa langsung saja kita mulai. Pertama kita OpenVPN ITB itu sendiri. Oke, VPN is running, oke. Terus kita connect di sini. Connect dengan menggunakan akun akun saya pribadi tentunya. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita langsung masuk ke Xming. Kita cek untuk Xming sudah ada. Terus kita ke PuTTY. Nah, seperti yang ada di modul, untuk masuk ke PuTTY, sebelumnya saya masuk ke ini connection, terus ke SSH, terus ke X11. Nah, di sini ada enable, kita conteng ya, enable X11 forwarding. Terus kita ke session, kemudian hostname-nya kita isi sesuai dengan apa yang ada di modul ya, yaitu 167.205.13.106. Kemudian setelah itu kita di sini tulis dengan praktikum refraksi, kemudian di save. Nah, save ini biar lebih efektif aja, jadi biar tidak bolak-balik pas praktikum selanjutnya. Nah, berhubung saya sudah membuatnya, maka saya tinggal membukanya saja. Oke, sebentar. Praktikum refraksi open. Oke, saya atur terlebih dahulu letaknya biar lebih enak. Nah, saya turunkan kan ya. Oke, di sini saya sudah login dengan username yang sudah diberikan, dengan password yang sudah diberikan juga. Oke, pertama saya akan mengecek terlebih dahulu lokasi saya di direktori mana. Oke, saya di home refraksi. Oke, ls kita lihat di sini ada apa aja. Nah, ternyata udah ada folder ya untuk teman-teman teknik geofisika yang lain. Berhubung saya sudah membuatnya, NIM saya 1.19.115, dan saya tadi mencoba untuk menghapusnya pakai rmdir 1.19.115, tapi tidak bisa. Jadi yang saya lakukan ya menghapus isi dari folder ini sendiri. Oke, jadi saya untuk membuatnya menggunakan command mkdir NIM saya 123 bla 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 bla. Yang berhubung saya sudah membuat, maka saya tidak akan mengenter perintah ini. Nah, ini sudah ada file folder saya tinggal masuk ke cd 1.19.115. Ini artinya perintah untuk masuk ke dalam folder yang sudah dibuat. Saya memilih folder saya, NIM saya 1.19.115. Nah, di sini saya ingin ngecek apakah sudah ada isinya. Ya, ternyata masih kosong. Perintah ls ini untuk mengecek
apa-apa aja yang ada dalam directory ini, folder ini. Kemudian kalau saya ingin ngecek lokasi folder saya juga bisa seperti perintah ini, pwd. Jadi ada di home /referensi /12319/115. Jadi folder saya ini merupakan bagian dari directory referensi. Oke, untuk detail informasi juga bisa, misalnya ls dengan perintah comment ls minus -al. Nah, di sini ada 4 spesifikasinya seperti yang ada pada modul. Jadi kata refraksi di sini adalah menunjukkan sebuah owner-nya atau pemiliknya. Kemudian di sini ada tanggal pembuatan. Kemudian ada tentang permission juga di sini. Nah, permission. Terus aku belum ada file. Mungkin kalau misal kita bikin file, katakanlah sampel. Nah, kemudian kita Ctrl D dan kita ls. Nah, di sini di dalam folder saya udah ada folder sampel. Nah, kita ingin spesifikasi tentang ls minus al untuk informasi yang lebih detail. Nah, sama saja ternyata. Di sini bedanya ada foldernya ya, karena yang tadi sudah dibuat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk melihat folder yang hidden atau tersembunyi bisa juga dengan perintah ls minus a. Tidak ada, karena memang tidak ada folder tersembunyi. Oke, saya akan menghapus tadi file saya. Salah. Oke, nggak ada, udah kosong. Nah, untuk membuat folder di dalam folder saya 1239115, caranya mudah, yaitu kita tinggal isikan perintah cat arah kanan ya, atau lebih besar, tanda lebih besar. Misalnya saya akan membuat folder dengan nama sampel. Kita enter. Nah, di sini kita ingin membuat isinya atau deskripsinya. Kita ingin menulis misalnya this is sample. This is sample. Nah, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah, kita pencet Ctrl+D. Artinya ini untuk mengakhiri dan keluar dari proses pembuatan folder itu sendiri dan menyimpannya. Nah, maka kita cek apakah folder itu sudah ada. Kita perintahkan ls. Ya, ternyata emang folder sampel sudah ada, dan kita ingin melihat spesifikasi apa yang ada di dalam folder sampel. Kita tulis cat sampel. Nah, ternyata di sampel. Nah, jadi sudah benar. Nah, kemudian kalau misalnya, saya ingin menghapus dulu sampel ls. Oke. Misalnya saya akan menggabungkan sampel 1 dengan sampel 2 menjadi sebuah sampel 1N2 misalnya ya. Kita bikin sampel cat sampel 1. Sampel 1. This is sampel 1. Enter, Ctrl D. Terus kita buat juga cat arah kanan sampel 2. Deskripsinya this is sampel 2. Enter, Ctrl D. Nah, maka kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah ada. Ya, ternyata ada sampel 1 dan sampel 2. Nah, cara menggabungkan sampel 1 dan 2 ini cukup dengan tulis perintah cat sampel 1 spasi sampel 2 arah kanan misalnya nama sel gabungannya sampel
1 and 2. Nah, nanti output-nya kalau ini sudah kita buat akan ada 3 file jadinya, ini satu sample 1, sample 2, and sample 1 and 2. Kita enter teman-teman. Terus kita cek dengan perintah ls. Nah, benar kan tadi ada sampel 1 dan 2 dan sampel 2. Oke. Kemudian juga bisa kita menghapus file yang sudah kita buat, folder yang sudah kita buat. Misalnya saya ingin menghapus RM dengan perintah RM ya teman-teman. RM sample 1 and 2. Oke, kita cek apakah sampel 1 and 2 udah hilang. Ya ternyata udah hilang, tinggal sampel 1 dan 2. Oke, sedangkan informasi, jadi untuk daily loop sendiri tidak ada konfirmasi ya. Misalnya kita ingin menghapus file, kita tinggal enter, maka akan langsung terhapus, tidak ada konfirmasi yes or no. Gitu. Nah, kemudian kita bisa memindahkan juga file yang sudah kita buat, baik itu file ataupun directory. Oke, perintahnya komen mv nama file kita, terus spasi lokasi yang baru. Tapi saya tidak akan memindahnya karena kalau saya memindahkan mungkin ke directory teman, tapi saya belum minta izin dan seperti sekedar pengetahuan aja, wawasan. Kemudian mungkin yang saya ingin laksanakan ini adalah mengganti name-nya ya. Jadi misalnya di sini ada sampel 2 kan, kita akan ubah nama sampel 2 menjadi sampel 3 misalnya. Perintahnya adalah mv sample 2 spasi sample 3. Nah, kita cek ls. Nah, ternyata sampel 2-nya udah hilang dan ganti nama menjadi sampel 3. Oke, begitupun seterusnya ya, baik itu untuk directory, baik itu tentang pemindahan ataupun penggantian nama. Dan penghapusan file atau directory juga. Oke, selanjutnya tentang permission. Oke, saya akan menghapus sampel 3 lebih dahulu, rm sampel 3 ls. Oke, sampel. Oke, kita ke permission. Jadi ada read, write, dan execute. Sebentar. Misalnya kita ingin melihat permission dari file yang sudah dibuat, yaitu ls minus l sample 1 misalnya kan, tinggal sampel 1 doang yang ada. Nah, di sini ada minus, ini menandakan sebuah file, terus rw di sini adalah read plus write, terus read plus write dan read. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa kita mengganti permission-nya. Sebentar. Oke, mungkin langsung saja. Ini kan tadi permission yang ada adalah RW, RWR. Read to write, dan read. Kita akan ubah itu menjadi seperti ini. Pakai perintah atau komen chmod. Chmod, terus misalnya seperti yang ada di contoh juga ya, pada modul kita pakai apa ya, numerik. Artinya ini ada di balik angka-angka ini ada perintahnya 764 sample 1. Nah, terus kita ls minus l sample 1. Nah, maka di sini sudah
sudah beda ya untuk permission dari file sample1 yang tadinya seperti ini, kemudian berubah menjadi seperti ini. Oke. Oke, kemudian ada shown untuk merubah kepemilikan atau ownership, yang mana saya tidak melakukan ini karena ini kepemilikan bukan punya saya, yang punya praktikum matkul ini. Perintahnya seperti ini, tinggal apa ya, kita cek dulu seperti biasa ls-1, terus kita ubah misalnya di sini pemilikannya diubah menjadi nama nStatus, maka di sini juga akan berubah menjadi status. Seperti itu. Nah, kemudian output redirection dengan perintah arah kanan. Jadi output dari sebuah perintah itu akan bisa di-save atau bisa masuk ke dalam file lain. Misalnya seperti ini. Saya akan perbesar terlebih dahulu biar lebih mudah. Kalau di modul kita akan buat terlebih dahulu namanya file listing. cat listing. Kemudian kita misalnya kita perintahnya kalau di komennya ini kita beri komen ini, bukan komen, deskripsi atau tulisannya ya. Ini file listing, kemudian enter, Ctrl D. Terus misalnya tadi kan ls-l. Nah, untuk sampel1 tadi total informasi dari file ini seperti ini. Nah, kita bisa save ini ke dalam sebuah file listing. L listing. Oke, cat listing. Nah, jadi kan tadi saya membuat sebuah file yang namanya listing. Nah, kemudian tadi di perintah sampel itu kan isi informasi sampel seperti ini. Nah, output ini sebenarnya bisa kita save ke dalam sebuah folder. Nah, yang saya lakukan ini saya simpan ke dalam folder yang namanya listing. Nah, jadi perintahnya ls-al yang mana kita membaca sebuah informasi dari sampel1. Informasi tersebut, output itu kita masuk atau simpan ke dalam folder yang namanya listing. Nah, setelah kita baca get listing, maka isi dari listing adalah seperti ini. Oke, terus selanjutnya kalau untuk arah kanan 2 event, misalnya kita ls dulu ada apa aja, ada sampel1 dan listing. Kita membuat misalnya cat membuat folder ls sampel, cat sample. Misalnya di sini kita kasih komen thanks for reading. Nah, enter, Ctrl D. Nah, kita bisa menambahkan sebuah komen atau isi deskripsi terhadap sebuah komen, terhadap sebuah file. Misalnya kan ini, kita akan baca dulu deh kalau gitu. Cat sampel isinya apa sih, gitu kan? Sampel. Nah, isinya thanks for reading kan. Kita akan memasukkan sebuah tulisan baru, yaitu di dalam sebuah folder sampel. Nanti kan pertama isinya ada thanks for reading, misalnya kita akan memasukkan tulisan
see you again gitu kan. Kita juga bisa melakukan perintah itu. Caranya kita pakai echo, perintah echo see you again misalnya, see you again. Nah, jangan lupa pakai arah kanan 2 sampel. Nah, coba kita cek apa ada aja isi sampel 1. Oke, kita lihat isi dari sampel. Nah, maka ada 2, sudah ada pertambahan sebuah deskripsi atau tulisan, yaitu ada see you again. Karena tadi kita masukkan sebuah perintah dengan echo, isi dari deskripsi atau tulisan yang ingin kita input. Nah, jangan lupa pakai arah kanan 2. Nah, selanjutnya ada redirect error, dan yaitu dengan perintah 2 arah kanan dan 2 arah kanan dan 1. Nah, ini sebenarnya kita bisa meng-save atau menyimpan output dari sebuah perintah, output error ya, ke dalam sebuah file. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, jadi bisa dilihat di modul, buat sebuah folder ABC terlebih dahulu, kemudian ls ABC, nanti inputnya ada cannot access ABC, nggak ada di directory gitu kan. Nah, kemudian kita tambahkan arah kanan dir list, juga nggak ada di directory. Kemudian kita tambahkan perintah dir list 2 arah kanan N1, kemudian kita baca isi dir list seperti ini jadinya. Oke, kita lanjut ke pip. Jadi pip ini apa ya? Kita output dari komen pertama bisa menjadi sebuah input dari komen kedua. Misalnya kalau komen pertama ini terdiri dari sebuah 3 baris deskripsi atau isi atau tulisan. Tadi kan ada thanks for reading, terus see you again, terus misalnya ada tulisan thanks again atau apapun itu, ada 3 tulisan. Terus komen kedua, input komen kedua kita bisa pakai nanti head dan tail untuk membaca. Kita mungkin biar lebih jelas praktekkan saja. Misalnya kita ingin membaca terlebih dahulu isi dari folder kita, get sample. Nah, di sini kan ada isinya tentang thanks for reading and see you again. Kita tambah aja satu lagi, misalnya apa ya, kata-kata yang echo Hari Satria misalnya lah, saya juga bingung. Hari Satria Saputra, nama saya sendiri. Jangan lupa arah kanan 2 sampel, masuk ke dalam file sampel. Kemudian kita baca isi dari sampel. Nah, nanti ada 3, sudah ada pertambahan dari Hari Satria Saputra. Seperti ini. Nah, kita ingin membaca misalnya 2 dari atas saja, misalnya kita ingin membaca menampilkan output thanks for reading sama see you again aja, itu juga bisa. Caranya cat sampel tanda pip spasi head minus N2. Nah, nanti kata Hari Satria ini tidak masuk ke dalam sebuah output karena ya kita memerintahkan untuk membaca 2 baris teratas saja. Karena ini N2. Kalau misalnya 1 pun bisa. Sampel kita di sini kita enter. Oke, sorry, kita tulis saja get sample pip head minus N1, maka yang akan teroutput nanti adalah see you again doang. Sorry, thanks for reading maksudnya, yang paling atas. Begitupun dengan membaca dari belakang, sorry dari bawah. Get sample pip pakai perintah tile minus N2 misalnya. Nanti yang terbaca adalah see you again dan Hari Satria Saputra. Kan see you again dan Hari Satria Saputra.
Oke, seperti itu untuk pip. Nah, terakhir ada AWK, bukan terakhir sebenarnya. AWK ini kita ingin apa ya, naruh sebuah script atau perintah sesuai dengan keinginan kita gitu. Ini seperti yang udah kita laksanakan yaitu di Python seperti ini kurang lebih. Oke, misalnya kita langsung praktekkan saja AWK bikin, jangan lupa ada tanda petik ya teman-teman, tanda petik kurung kurawa for dalam kurung i sama dengan 0, terus titik koma i kurang dari sama dengan 10 misalnya, titik koma i plus plus tutup, terus kita ketik print i koma 2 dikali dengan i plus 1, kemudian 2 dikali i tutup kurung, jangan lupa kita kasih ketik lagi. Saya akan cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. AWK bikin tutup kurung for tutup buka i sama dengan 0, titik koma i kurang dari sama dengan 0, i plus plus print. Oke, sini saya menemukan kesalahan. Di sini harusnya print i ya teman-teman, print i 2 dikali 1 plus 1, 2 dikali i, kita enter. Oke, sepertinya ada yang salah. AWK bikin. Oh, oke. Sepertinya mungkin seperti ini yang benar. AWK bikin, koma. Nah, tadi kesalahannya adalah di sini dibikin saya ada spasinya. Jadi harusnya nggak ada seperti ini. Nah, jadi for i sama dengan 0, i kurang dari 10 ini kita ingin menginput i range antara 0 sampai 10 dengan increment sepertinya ini. Oke, bentar ya, sorry. Dari input 1 sampai 10 dengan increment i plus plus, artinya i sama dengan plus 1 gitu. Artinya incrementnya 1 gitu. Kita ingin mengeprint 1, 2 dikali i plus 1 dan 2 dikali i. Maka outputnya seperti ini. Sorry, i seperti ini. Nah, kita lanjut. Kita juga bisa apa ya, menjadikan output ini sebagian dari output ini atau sesuai dengan spesifikasi yang kita ingin menjadi ke dalam sebuah file. Misalnya kita akan membuat terlebih dahulu kayak sudah apa ada ls ada apa aja, listing sample one, kita bikin misalnya cat file tidak perlu ls, sudah ada file di sini. Oke, kita pilih awk. Kita pilih file dulu ya, awk dulu. Oke, awk di sini saya akan pastenya terlebih dahulu, kemudian pip cat file.
Oke, bentar, file. Oke, mohon maaf tadi sedikit ada distraksi. Oke, kita lanjut. Jadi, saya kesulitan tadi, untuk save atau menyimpan output ini dari AWK. Kita coba lagi ya. Eee, oke, sebentar. AWK kita di sini kita paste terlebih dahulu. Kita pakai pip cat file. Oke, mohon maaf tadi, ternyata ada kesalahan bahwasanya saya melakukan copy paste. Nah, pada saat saya paste ini ada banyak spasi-spasi gitu, jadi menjadikan perintah itu, error gitu. Oke, kita masih lanjut. Tadi kan kita sudah, cat ya, sudah AWK, menampilkan perintah seperti ini, output-nya ada seperti itu. Nah, apabila kita ingin menyimpan output dari AWK yang sudah kita buat tadi, tapi kita ingin menampilkannya sesuai spesifikasi kita, misalnya kolom ke-1 atau kolom kedua saja. Nah, caranya kita membuat folder terlebih dahulu yang ingin kita jadikan simpanan terhadap output itu. Kita cek terlebih dahulu apa aja folder yang udah ada, listing, sample, sample one. Misalnya saya akan membuat namanya folder cat file. Kemudian Ctrl D untuk save-nya atau keluar dari proses itu. Kemudian kita cek terlebih dahulu deh filenya. Cat file pasti kosong, nggak ada apa-apa. Dan ls, nah folder file udah ada. Kita copy saja ya, mungkin biar mempercepat dari ini AWK bikin. Oke. Nah, jadi output dari AWK bikin for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 0 dengan increment i, kemudian outputnya kita print i 2 kali i plus i per 1 di koma 2 kali i. Nah, ini akan kita simpan ke dalam sebuah yang namanya file. File yang namanya file ya. Kita enter. Oke, kita baca coba apakah di dalam sebuah folder file itu isinya apa gitu kan. Isinya memang ternyata tadi output yang ada di AWK itu sendiri. Nah, misalnya kita ingin menampilkan satu satu dan dua kolom saja misalnya ya. Kita print AWK, jangan lupa ketiknya, burung kurawa, print $1, koma $2, burung kurawa, tanda petik, jangan lupa file, spasi file. Nah, jadi maksud dari dolar ini adalah kolom gitu ya. Kita akan mengeprint kolom 1, kolom 2 gitu. Kolom itu yang ke bawah. Maka hasilnya seperti ini yang seperti yang tertera pada modul. Nah, selanjutnya kita masuk ke FI editor. Kita langsung saja karena tadi cek dulu deh
isi file, kita yang akan edit. Get file, isinya seperti ini, kita masuk ke FI file. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita mengeditnya, kita terlebih dahulu menekan tombol I, yang artinya kita akan menginsert atau mengubah. Misalnya di sini satu, pada baris pertama ada 0, 1, 0. Satunya saya ubah menjadi 0, misal. Kemudian escape gitu ya kalau sudah. Nah, terus kalau sudah nanti bisa titik 2 tapi saya akan merubahnya lagi saja. I, kemudian saya hapus, saya jadiin satu lagi. Oke, saya ingin mengubah yang sini saja mungkin. Tekan tombol I, 9 hapus menjadi 8 misalnya. Escape, terus kalau sudah titik 2 wiki. Wiki ini write and quit, artinya keluar dari proses ini. Enter. Oke, kita akan mengecek apakah yang tadinya 498 apakah sudah berubah menjadi 488 pada baris ke-5. Oke. Sorry, bukan. Ya, benar cat file. Nah, di sini sudah tertera berubah barisnya di 488. Oke, artinya ini berhasil. Kemudian kita terakhir ke basic programming, sama kurang lebih dengan AWK, cuma di sini menggunakan perintah do echo. Oke, kita langsung saja praktikan for sesuai dengan modul ya, I for I in 1, 2, 3, saya ingin lebih lah, 4, 5 gitu ya. Kemudian titik koma, do echo $1, sorry $i maksudnya, $i titik koma dan oke, maka akan terprint apa ya, ini ya 1, 2, 3 sampai 5-nya. Nah, kenapa tampilannya ke bawah kayak gini? Karena kita menggunakan perintah yang namanya tadi sebuah dolar, kan artinya udah kita bahas tadi, dolar ini artinya kolom, artinya mengkolom jadi ke bawah. Oke, begitupun untuk kata ya, artinya for i in 1, 2, 3, 4, 5 ini kita juga bisa nggak non numerik, artinya bisa juga sebuah kata atau kalimat. Nah, misalnya saya akan membuat for i in, jangan lupa kalau bukan angka kita pakai tanda petik SIK 15 seperti ada modul ya, 1 titik koma do echo $1, sorry $i titik koma dan. Nah, maka output yang ada adalah terbaca adalah ini. Berhasil berarti untuk kata atau kalimat yang bukan numerik juga bisa kita jadikan seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita akan membuat sebuah folder. Misalnya di sini ada script, cat script ya, cat kanan script.sh. Oke, kita nggak usah kasih komentar, kita cek aja dulu ls, ada script sh-nya, kita baca apakah ada isinya. Get script.sh, ya ternyata nggak ada. Oke, kalau gitu saya hapus dulu, harusnya ada nih, harusnya sesuai modul. Sorry, script.sh ls, kita cek apakah ada, udah nggak ada. Oke, kita buat lagi script.sh, komennya sesuai dengan ada pada modul for i in kurung ski 110, do
echo dolar 1. Sorry, dolar 1, dolar I maksudnya. Dan oke, Ctrl D jangan lupa. Nah, terus kita akan membaca apakah udah terinput sh script.sh. Oke, salah maksud saya. Coba saya akan baca dulu apakah skripnya sudah. Cat arah kanan script.sh. Astagfirullah. Sepertinya saya salah, teman-teman. Saya harusnya tidak pakai arah kanan tadi. Sudah saya copy aja biar cepat. Dan Ctrl D, kita baca terlebih dahulu. Cat script.sh. Sudah seperti apa yang kita inputkan untuk tulisannya. Kita bikin cat out Ctrl D ls terlebih dahulu, ada out, udah ada out. Nah, kita pindahkan sh. Oh ya, kita baca dulu deh out-nya. Kan harusnya nggak ada ya. Cat out yang ada memang. Terus kita isi file out itu dengan yang ada di script.sh. Maka yang kita lakukan adalah script.sh, sh out. Oke, kita baca apakah output dari script SSH ini sudah masuk ke dalam, sudah tersalin ya, maksudnya di dalam file out. Cat out. Nah, sudah benar seperti yang ada di modul. Jadi yang ada adalah SIK 110. Yang mana ini adalah output dari script.sh. Oke, mungkin sekian untuk praktikum pertama tentang dasar-dasar Linux. Mohon maaf apabila tadi pada saat saya di bagian AWK ini untuk menampilkan program yang sesuai spesifikasi saya tadi ada terkendala karena memang saya main copy paste ya, harusnya saya ketik biar sesuai dengan modul. Itu saja mungkin. Terima kasih dari saya. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi untuk Bang Nando dan Bang Sule. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.